Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Damai Surya Anggara dalam mata kuliah metode penelitian. Untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai metodologi penelitian kuasi eksperimen. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menguraikan konsep metodologi kuasi eksperimen dengan tepat. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan jenis-jenis metodologi kuasi eksperimen dengan tepat. Yang ketiga, mampu menganalisis validitas dalam penelitian kuasi eksperimen dengan tepat. Yang keempat, mampu membuat rumusan masalah beserta uji hipotesis dalam penelitian kuasi eksperimen dengan tepat. Dan yang kelima adalah mampu menerapkan analisis data yang digunakan dalam penelitian kuasi eksperimen dengan tepat. Kemudian, apa itu makna atau konsep dari metodologi penelitian kuasi eksperimen? Nah, jika slide yang saya tampilkan ini, di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah bahwa kuasi eksperimen itu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh yang dihasilkan setelah adanya pemberian perlakuan atau treatment tertentu di dalam kelas. Itu pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rujuk dari Green, itu tahun 2010. Dia mengatakan bahwa kuasi eksperimen adalah penelitian yang memberikan perlakuan atau treatment secara alami di lapangan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan. Jadi dari dua pengertian ini tampak ada irisan, yaitu sama-sama adanya treatment atau perlakuan, dan yang kedua sama-sama adanya variabel dampak yang akan diukur karena adanya perlakuan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kuasi eksperimen itu untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan treatment. Berikut saya sajikan contoh mengenai judul penelitian yang menggunakan metodologi kuasi eksperimen. Contohnya adalah keefektifan model pembelajaran Predict, Observe, dan Explain terhadap pemahaman konsep IPA bagi siswa kelas 4 di SD Negeri Guntur 1 Demak. Jika kita analisis, judul ini ada treatment dan juga ada variabel dampaknya. Treatmentnya adalah berupa model pembelajaran Predict, Observe, dan Explain atau POE. Sedangkan variabel dampaknya yang ingin dianalisis atau yang ingin diketahui adalah berupa variabel pemahaman konsep IPA siswa. Jadi sudah jelas bahwa kuasi eksperimen itu ada treatmentnya, kemudian ada variabel dampaknya yang akan diukur. Kemudian yang kedua, apa sih perbedaan antara kuasi eksperimen dan juga true eksperimen atau eksperimen acak? Perbedaannya itu terletak di sampelnya, cara pengambilan sampelnya. Kalau kuasi eksperimen, pengambilan sampelnya itu berdasarkan kelas. Sedangkan kalau true eksperimen atau eksperimen acak, itu cara pengambilan sampelnya adalah berdasarkan random subject. Nah, di sini saya ambil teorinya Cook and Campbell, kemudian teorinya Sadis dan kawan-kawan. Di situ sudah jelas bahwa menyatakan true eksperimen atau eksperimen acak itu menempatkan subjek penelitian secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Sudah jelas ya, subjeknya secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol.
Sedangkan kuasi eksperimen itu menempatkan subjeknya itu tidak acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Dua itu sudah sangat jelas yang membedakan mana kuasi dan mana true eksperimen. Nah, yang tidak acak di sini maksudnya adalah sampelnya diambil berdasarkan kelas, random cluster, berdasarkan kelas, bukan random subject. Nah, selanjutnya mengenai desain kuasi eksperimen. Di sini ada beberapa desain yang saya klasifikasikan menjadi 4 desain. Nah, 4 desain ini kalau kita pecah-pecah lagi akan menjadi sangat banyak sekali. Maka saya klasifikasikan menjadi 4 besar. Yang pertama itu one group pretest post-test design. Dari namanya, di situ kuasi eksperimennya menggunakan satu kelas, ada pretestnya dan ada post-testnya. Makanya gambarnya di sini ada pretestnya 1 kali, diberikan treatment pastinya, kemudian ada post-test 1 kali. Sampelnya diambil secara acak berdasarkan kelas. Terjawab lagi di sini di desainnya bahwa kuasi itu pengambilan sampelnya berdasarkan kelas, bukan berdasarkan subjek membentuk kelas sendiri, bukan seperti itu. Kemudian desain yang kedua adalah control group pretest and post-test design. Nah, di sini dari namanya kuasi eksperimennya nanti menggunakan kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nama lainnya itu non-equivalent control group design. Jadi kita membandingkan kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Di dalam gambarnya sudah jelas bahwa kita mengambil sampelnya menggunakan teknik random cluster, kemudian kita memberikan pretest 1 kali, memberikan treatment kepada kelas eksperimen, kemudian memberikan post-test sebanyak 1 kali. Yang diberikan treatment ini merupakan kelas eksperimen. Sedangkan yang kelas kontrol adalah kelas yang tidak diberikan treatment. Ini kelas kontrolnya. Di sini teknisnya sama, kita memberikan pretest 1 kali, kita memberikan post-test 1 kali. Lalu bagaimana kita membandingkannya? Nanti kita membandingkannya itu dengan cara selisih antara pretest post-test kelas eksperimen kita bedakan atau kita uji beda dengan selisih pretest post-test kelas kontrol. Itu desain yang kedua. Kemudian desain yang ketiga itu time series design. Ini juga hampir sama dengan desain yang nomor 1, hanya menggunakan 1 kelas. Bedanya karena namanya time series design, jadi itu pretest dan post-testnya itu tidak hanya 1 kali, tetapi lebih dari itu. Biasanya dilakukan pretest dan post-test itu masing-masing 4 kali. Nah, di sini sudah jelas di dalam slide, sampelnya masih sama menggunakan random cluster, pretestnya sebanyak 4 kali, setelah itu diberikan treatment, setelah itu baru diberikan post-test. Cara membedakannya bagaimana? Atau cara untuk mengetahui pengaruhnya, ya tinggal kita bandingkan saja keadaan pretest dan post-testnya sebelum dan setelah treatment. Itu desain yang nomor 3. Kemudian desain yang nomor 4 adalah mengenai factorial design. Nah, factorial design ini itu klasternya lebih dari 2. Yang keempat adalah factorial design. Nah, factorial design itu bahwa treatmentnya tidak hanya dipengaruhi oleh 1 faktor saja, tetapi lebih dari 1 faktor. Sebagai contoh di sini ada faktor A, ada faktor B. Artinya treatment yang digunakan adalah treatment yang memiliki faktor atau treatment yang lebih dari 1 faktor. Contohnya di sini ada faktor A terbagi menjadi faktor A1, faktor A2 misalkan. Kemudian faktor B
ada faktor B1, kemudian ada faktor B2. Kemudian selanjutnya mengenai validitas kuasi eksperimen. Nah, validitas kuasi eksperimen itu menunjukkan tingkat kepercayaan atau kebenaran dari sebuah inferensi kuasi eksperimen. Ya, jadi hasilnya kuasi eksperimen itu bisa dipercaya atau tidak sih? Nah, makanya ada namanya validitas dari kuasi eksperimen. Validitas kuasi eksperimen itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu validitas internal, validitas eksternal, validitas kesimpulan statistik, dan validitas konstruk. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah validitas internal dan juga eksternal. Karena apa? Karena validitas internal dan eksternal ini di dalamnya sudah mencakup kesimpulan statistik dan juga konstruk. Makanya yang dibahas cukup 2 validitas ini. Yang pertama mengenai validitas internal. Nah, validitas internal itu tingkat kepercayaan apakah hasil penelitian benar-benar disebabkan oleh treatment yang digunakan. Jadi kuasi eksperimen itu kan ada treatment. Nah, untuk mengetahui apakah perubahan variabel dampaknya itu karena treatment, itu namanya validitas internal. Validitas ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu mengenai faktor historinya. Faktor histori maksudnya faktor pengaruh yang muncul karena subjek dipengaruhi oleh variabel lain selain dari treatment. Jadi ini faktor histori, faktor yang akan mengancam validitas kuasi eksperimen. Makanya dalam meneliti kuasi eksperimen, faktor ini harus sangat diperhatikan. Apakah perubahan yang terjadi dari variabel dampak itu terjadi karena treatment saja atau karena ada variabel lain yang mempengaruhi? Itu faktor histori. Kemudian yang kedua, faktor maturation atau kematangan. Merupakan faktor pengaruh yang muncul karena perubahan subjek penelitian selama berlangsungnya proses eksperimen. Jadi dalam kuasi eksperimen, subjek itu harus kita kontrol, harus tidak mengalami perubahan. Makanya kuasi eksperimen itu didesain tidak terlalu lama. Misalkan kalau ada penelitian kuasi eksperimen hampir 1 tahun atau 2 tahun, itu jelas faktor maturationnya akan muncul, sehingga validitas internal dari kuasi eksperimen itu akan rusak. Makanya kuasi eksperimen didesain tidak terlalu lama. Kemudian faktor testing effect. Testing effect atau pengaruh tes merupakan pengaruh yang muncul karena adanya pretest dan posttest. Maka dari itu, instrumen pretest dan posttest itu dibuat setara, berbeda atau setara, atau jarak antara pretest dan posttest itu jangan terlalu dekat. Ya. Jadi jarak pretest dan posttest jangan terlalu dekat, ataupun kalau bisa membuat pretest dan posttest soalnya berbeda tetapi setara. Itu cara menanggulangi testing effect. Kemudian selanjutnya mengenai instrumentation. Instrumentation itu merupakan faktor pengaruh yang muncul karena adanya perubahan instrumen ukur. Perubahan instrumen ukur ini maksudnya adalah reliabilitas alat ukurnya. Maka instrumen dalam kuasi eksperimen itu harus konsisten, harus reliable. Kemudian faktor selanjutnya adalah selection. Selection merupakan faktor pengaruh yang muncul karena adanya bias dalam memilih responden antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Maka dari itu, dalam kuasi eksperimen, dalam pemilihan kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol itu harus diperhatikan dengan baik. Kalau kita berdasarkan klasternya ya harus sama-sama seimbang, sama-sama homogen kemampuannya, agar di sini faktor seleksinya itu tidak muncul. Kemudian faktor selanjutnya itu faktor statistical regression. Statistical regression merupakan faktor pengaruh yang muncul karena pemilihan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu berdasarkan skor yang ekstrim, sehingga cenderung akan mempengaruhi ke rata populasi. Jadi dalam menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol itu jangan ada data pencilan baik untuk eksperimen atau untuk kelas kontrol, karena data pencilan tersebut akan mempengaruhi rata-rata populasinya. Maksud data pencilan itu maksudnya jika di dalam suatu populasi itu rata-ratanya misalkan 50 misalkan. Nah, data pencilan itu data yang jauh dari rata-rata 50 itu, misalkan 90. Sedangkan yang lain itu rata-ratanya ya 50, mendekati 50 seperti 60, 70. Nah, kalau data pencilan itu kadang ada yang 100, ada yang 95. Itu akan mempengaruhi populasi, rata populasinya. Kemudian yang terakhir, faktor di validitas internal ini adalah mortality. Merupakan faktor pengaruh yang muncul karena adanya kehilangan subjek penelitian. Jadi kuasi eksperimen kalau didesain lama bisa jadi kan ada siswa-siswa yang izin, yang sakit, yang bolos atau alfa. Artinya kasus tersebut itu akan memunculkan faktor mortality karena subjek penelitian kita akan hilang karena tidak selalu masuk di dalam sebuah penelitian. Nah, faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan agar kuasi eksperimen kita itu benar-benar pure, benar-benar murni diakibatkan oleh treatment yang kita lakukan nanti. Selanjutnya adalah validitas eksternal. Validitas eksternal itu validitas yang mengenai apakah hubungan sebab akibat atau sebab efek berlaku sepanjang variasi orang, setting, dan variabel perlakuan atau variabel pengukurannya. Jadi maksudnya seperti ini. Hasil yang dihasilkan oleh kuasi eksperimen itu apakah bisa kita generalisasikan itu ke populasi yang lain atau ke setting tempat yang lain atau menggunakan instrumen-instrumen yang lain. Artinya seperti itu. Nah, yang pertama jenis dari validitas eksternal ada validitas populasi. Validitas populasi maksudnya kemampuan hasil suatu penelitian untuk digeneralisasikan dari sampel penelitian kepada populasi yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah validitas ekologi. Merupakan kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan pada situasi atau kondisi lingkungan yang berbeda dari situasi penelitian. Sedangkan yang ketiga, validitas temporal. Itu kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan pada waktu yang berbeda. Jadi itu berbagai macam dari validitas eksternal. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dan juga hipotesis. Nah, karena penelitian kuasi eksperimen adalah penelitian kuantitatif yang menguji teori, maka di situ wajib ada namanya hipotesis. Nah, hipotesis yang wajib ada di dalam kuasi eksperimen adalah hipotesis berjenis komparatif. Artinya kita membandingkan. Hipotesis tersebutlah yang harus wajib ada di dalam metodologi kuasi eksperimen. Nah, perhatikan contoh di dalam slide berikut. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya berjenis komparatif.
berbunyi, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar ekonomi siswa kelas 10 eksperimen dan kelas 10 kontrol di SMA Negeri 1 Demak. Berdasarkan rumusan masalah ini, kita bisa merujuk atau membuat hipotesisnya, yang tentunya sebelumnya sudah analisis kajian teoritis. Untuk hipotesis 0 itu berbunyi tidak terdapat perbedaan. Makanya di sini rata-ratanya sama. μ1 sama dengan μ2. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-ratanya. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya itu adalah terdapat perbedaan. Karena terdapat perbedaan, maka hipotesis statistiknya berbunyi μ1 tidak sama dengan μ2. Atau rata-rata kelompok pertama tidak sama dengan rata-rata kelompok kedua. Itu adalah rumusan dan hipotesis yang wajib ada di dalam metodologi penelitian kuasi eksperimen. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai analisis data kuasi eksperimen. Nah, analisis data ini akan dibahas di bab tersendiri mengenai statistika. Jadi di dalam kuasi eksperimen ini saya tampilkan secara general analisis data apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk kuasi eksperimen. Nah, misalkan saya sajikan tabel di dalam slide ini. Ada berbagai jenis statistik yang bisa digunakan untuk kuasi eksperimen berdasarkan data nominalnya, berdasarkan jenis data yang ordinal ataupun jenis data interval dan atau rasio. Kita kembali ke hipotesis atau rumusan masalah yang harus ada di kuasi eksperimen, yaitu hipotesis berjenis komparatif. Maka dari itu analisis data yang digunakan yang wajib ada adalah analisis data yang berjenis komparatif yang saya lingkari di situ. Kalau datanya ada dua, itu kita bisa menggunakan, misalkan datanya dua berjenis interval dan rasio, kita bisa menggunakan pair sample t-test ataupun independent sample t-test. Tetapi kalau datanya lebih dari dua, entah itu data berpasangan atau data yang independen, jenis datanya interval dan rasio, bisa menggunakan ANOVA. Itu salah satu jenis analisis data yang bisa digunakan. Masih banyak lagi jenis analisis data yang bisa digunakan, misalkan ada McNemar, Synthetase, Wilcoxon-Mason pair, kemudian Fisher, one sample chi-square, dan lain sebagainya. Itu berbagai macam analisis data yang bisa kita gunakan dalam penelitian kuasi eksperimen. Jadi dalam penggunaan analisis data dalam kuasi eksperimen, kita harus berpedoman pada jenis datanya dulu, entah itu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Setelah itu kita analisis jumlah yang akan kita bandingkan ada berapa datanya. Kalau dua, alternatifnya ini. Tetapi kalau lebih dari dua, alternatif statistikanya adalah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.